Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dikasih izin dan rahmat Allah kita mampu hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan berharap kita kepada Allah Bapak Ibu, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Apa itu pahala Bapak Ibu? Pahala itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang sedang kita harapkan. Apa itu hadiah? Ya Allah lah yang tahu apa yang Allah beri hadiah kepada kita. Apakah kesenangan, kenyamanan, tercapainya cita-cita kita, itu diserahkan kepada Allah. Artinya pahala itu hadiah yang Allah berikan kepada kita. Maka kita minta hadirnya kita di sini tercatat di sisi Allah, kita mendapatkan pahala. Pahala itu kita nikmati di dunia ini dan kita nikmati nanti di akhirat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, subuh ini kembali kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 94. Kata Allah di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba, maka barang siapa mengada-adakan Allah terhadap Allah al-kadhib, kebohongan, min ba'di dzalika, setelah itu, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini Al-Imran 94. Al-Imran 93 sebelumnya kita sampaikan mana Allah menjelaskan bahwa semua makanan halal bagi Bani Israel itu yang diharamkan oleh Allah, oleh mereka sendiri sebelum turunnya Taurat. Namun orang-orang Yahudi menambah-nambah hukum dan berdusta atas nama Allah. Itu di ayat 93. Ayat 94 datang sebagai ancaman. Siapa yang setelah penjelasan itu masih berdusta atas nama Allah, maka dia adalah orang yang zalim. Hati-hati kita Bapak Ibu, jangan pernah kita merubah aturan Allah. Dan ini biasanya dilakoni oleh kemuka-kemuka ustaz-ustaz, dai-dai, ulama-ulama yang ketika ditanya oleh jemaahnya, pertanyaannya itu dia tahu jawaban yang sebenarnya, tapi disembunyikannya. Kenapa disembunyikannya? Karena ada faktor dunia. Karena dia bekerja di sebuah instansi itu tidak digunakan oleh agama, maka ketika orang bertanya, dia menyembunyikan kebenaran. Orang yang seperti ini apa kata Allah? Faulaika humuz zalimin. Mereka adalah orang yang zalim. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Pertama tadi yang saya sampaikan, larangan berdusta atas nama Allah. Faman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dusta adalah dosa yang besar. Contohnya Bapak Ibu, mengatakan ini sunnah, ini wajib, padahal tidak ada dalil yang jelas. Ini bid'ah, betul tidak. Hanya untuk memperkuat pendapat kelompok tertentu.
Ini dari kita dengar Bapak Ibu, amalan-amalan seperti ini tidak benar. Amalan-amalan seperti ini bid'ah. Kalau benar-benar bid'ah, ya selamat. Tapi kalau dia hanya merekayasa merasa-rasakan dan tidak yakin sepenuhnya dari itu belum tentu benar, maka dia sudah berdusta atas nama Allah. Hati-hati ketika kita mendengarkan kajian dari si A, si B, si C yang langsung diterima dan juga langsung ditolak. Kita telah kita rasakan dan kita mohon kepada Allah, kiranya Allah memberikan petunjuk kepada kita. Jangan ketika kita mendengar kajian seorang ustaz yang kita idola dengan ustaz itu, ustaz itu mengatakan perkara ini bid'ah, kita karena mengidolakan ustaz itu sampaikan pula kemana-mana. Kalau itu benar-benar bid'ah, selamat kita. Kalau tidak, maka kita adalah Allahi kadzdzaba, berdusta atas nama Allah. Baru kita berdakwah, kita ustaz menyampaikan dakwah kemana-mana, maka saat itu kita faulah umum zalim. Mereka lah orang yang zalim. Kemudian yang kedua apa yang bisa kita ambil, agama harus bersandar pada wahyu, bukan pada hawa nafsu. Iya, surat Al-Quran tidak boleh dibuat, surat agama tidak boleh dibuat karena selera pribadi. Ada orang berkata, sholat subuh cukup 1 rakaat saja, yang penting ikhlas. Padahal yang syariat jelas menentukan 2 rakaat. Atau salat itu untuk mengingat Allah. Kita sudah mengingat Allah untuk perlu lagi salat. Ada yang mengatakan seperti itu, dan ada tarikatnya dan ada pengikutnya. Maka kita berpikir, Allah ada orang kafir model itu, kajian baru-baru bahasa Allah ada. Maka Allah mengatakan, "Famanif kama Allahi azika." Barang siapa yang berdosa atas nama Allah, dia dosa besar. Karena dia baik, dia bantu orang, jenggotnya panjang, jubahnya besar. Maka ketika ada berkata seperti itu, orang meyakininya. Tak perlu sangat yang penting wa ilah, penting wa jujur. Aku berdosa tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita sudah mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, tidak apa-apa, tidak sholat lagi. Ada yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Maka kita diingatkan oleh Allah, kalau ada yang berkata tidak sesuai dengan Al-Quran, maka dia memadihkan Allahi kadzdzaba. Dia telah berdusta atas nama Allah. Kemudian berikutnya, kezaliman tertinggi. Zalim itu berbahaya Bapak Ibu. Zalim itu luar biasa tuh, yang Allah berikan azab kepada dia. Dan kezaliman tertinggi adalah berdusta atas Allah. Faulaika humul zalimun. Zalim bukan sekadar menindas manusia, tapi juga merusak agama. Contohnya pemimpin agama, yang memungut biaya untuk mengaku dosa. Ada yang seperti itu. Padahal Islam mengajarkan taubat langsung kepada Allah. Ada pula ustaz-ustaz mereka yang memang Allah itu maha pengampun. Berpikirlah, berinfaklah banyak-banyak, berinfak kepada dia, berinfak kepada pesantren dia. Itu faulaika humuz zalimun. Nabi mengajarkan dakwah dan tidak meminta upah, bahkan juga tidak minta terima kasih. Maka hati-hati kita di sini Bapak Ibu. Mohon maaf ustaz-ustaz diuji di sini ketika hanya mengajak jemaahnya, yuk kita berinfak banyak saja, itu ketika kalau jalan itu lebar. Ada di sebelah tuan, api ibu tuan, apinya banyak, ada 10 ada cik, ada dalam kota infak. Ada yang seperti itu. Kemudian setelah pulang, ustaz tu kau lupa lagi infak. Jadi amplop, balik dia. Amplop lagi amplop boleh. Ustaz tak tahu infak ada. Dah bukti ceramah tu amplop. Hati-hati kalau punya panci yang mudah untuk bayar infak. Infak tak kumpul atau infak 500 untuk ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal itu peran. Masya Allah.
Semoga